Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Atang, SPD, peserta CGP Angkatan 11, SMP Negeri 71 Bandung. Dalam hal ini saya akan mempraktekkan coaching dalam pembelajaran, dan di sini sudah hadir Bapak Ali Karta sebagai guru bahasa Inggris dan wakasek kurikulum ya Pak Ali ya. Gimana Pak Ali, sehat? Alhamdulillah. Ya, oke Pak Ali. Sebelum melakukan observasi, kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu Pak ya. Bagaimana kita ingin mengetahui apa yang ingin dicapai nanti dalam observasi nanti ya, dan juga mengevaluasi ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan mungkin nanti Pak Ali bisa menjawab. Nah, yang pertama adalah bagaimana nih, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti di kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atang waktunya. Nanti yang akan saya lakukan nanti ketika pembelajaran adalah di sasarannya itu kelas 9 dengan materi recount text. Recount text di sini tujuannya agar anak itu dapat mengidentifikasi strukturnya, struktur recount text, kemudian dapat menggunakan kalimat lampau atau past tense, dan juga dapat yang ketiga itu anak-anak dapat menulis recount text dalam bentuk menuliskan pengalaman pribadi mereka. Itu tujuan pelajarannya. Jadi ada tujuan ya Pak ya? Ada tujuan di situ. Recount text, kemudian juga nanti ada prakteknya juga ya Pak ya? Ya, praktek menulis juga. Ya betul. Nah kemudian strategi apa nih yang akan Bapak laksanakan dalam pembelajaran nanti Pak? Ya. Dalam pembelajaran recount text ini, pertama anak-anak ini dituntut untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka. Dalam hal ini saya akan menggunakan modelnya cooperative learning. Jadi anak berdiskusi, menceritakan dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka akan sharing pengalamannya dan juga akan saling membantu. Nah, dalam hal ini juga ketika pembelajaran berperiodisasi diberlakukan, maka ketika anak-anak yang memang punya kemampuan lebih, mereka dituntut untuk menulis lebih banyak teksnya. Nah, kemudian apabila anak-anak yang memang secara kemampuan rendah, nah kita akan membimbing mereka dengan guided writing. Jadi bentuknya mereka menceritakan tapi dengan kalimat-kalimat pendek dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk metodenya sendiri tadi salah satunya guided writing itu mereka kita bimbing untuk menulis. Kemudian juga ada diskusi tadi yang pertama itu ya, diskusi anak-anak dituntut dalam kelompok-kelompok itu mereka berdiskusi menceritakan pengalaman, sehingga ketika ada hal-hal yang sulit mereka kan saling melengkapi, saling memberi karena ini modelnya diskusi. Jadi ketika ada masukan mereka tidak masalah kalau memang itu memberikan masukan pada teman-temannya gitu. Baik Pak Ali ya, tadi sudah disampaikan tentang strategi pembelajarannya. Tadi ada pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, kemudian juga dengan model tadi ada cooperative learning ya Pak, cooperative learning, kemudian juga satu lagi kan kita juga pakai PBA juga sama project. PBA-nya nanti kan mereka menulis dalam proyeknya nanti menulis pengalaman mereka dalam bentuk pengalaman pribadi gitu. Pengalaman pribadi. PBL juga masuk. Baik ya Pak ya, ada juga model tentang PBL ya, problem based learning-nya ya Pak ya. Kemudian juga dengan tadi metode, anak juga nanti akan membuat seperti proyek kecil mungkin ya Pak ya, proyek kecil dalam belajarnya. Nah kemudian media apa nih yang Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti di kelas? Ya, nanti yang akan saya gunakan adalah pertama untuk membangun pengetahuan siswa ini dengan cara ada aplikasi Wordwall. Wordwall di sini nanti akan berbentuk game kata-kata. Nah, di mana di sana akan ditampilkan past tense ya, kata-kata lampau. Jadi dari sana ketika mereka sudah mengetahui dibangun kosakatanya, pada akhirnya kan akan membuat kalimat. Kemudian yang kedua metodenya adalah medianya menampilkan contoh-contoh di konteks. Jadi yang pertama bangun dulu dengan kosakatanya, yang kedua menampilkan contoh-contoh di konteks. Jadi ya dengan membangun dan mencontohkan ya kata-kata di konteks itu ya Pak ya tadi ya, seperti itu. Media apa dan alat apa yang diperlukan Bapak nanti di kelas nih dalam pembelajaran nanti? Untuk alat, pertama saya menggunakan proyektor karena untuk menampilkan aplikasi Wordwall. Kemudian untuk mencontohkan pronunciation maka harus perlu speaker juga. Jadi proyektor dan speaker alat yang akan digunakan nanti.
Karena bahasa Inggris kan ada speaking ya Pak ya, Betul. membicarakan seperti itu. Ya baik Pak, ini kira-kira perencanaannya kapan nih Bapak akan laksanakan, jam berapa dan di kelas mana nih Pak? Insya Allah nanti saya akan pembelajarannya di kelas 9A itu di hari Senin jam pertama sampai jam ketiga. Jam ketiga ya, baik Pak ya. Nah baik Bapak, tadi sudah Bapak ya jawab ya beberapa pertanyaan. Nah, kemudian bagaimana nih perasaan Bapak ketika melaksanakan praobservasi ini yang akan nanti dipersiapkan untuk observasi di kelas ya? Ya tentunya karena pekerjaan kita ya sebagai guru, kemudian ketika ada observasi kita juga perlu untuk introspeksi apabila memang dalam pembelajaran itu ada kekurangan kan perlu diperbaiki. Nah dalam hal ini mungkin saya secara pribadi akan dilakukan observasi ya tentunya itu tadi ya untuk penilaian, bukan penilaian sebetulnya ya, untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan nanti. Nah, dengan pra observasi ini kan akan lebih terukur mungkin nanti ke depannya gitu. Lebih mempersiapkan ya Pak ya untuk nanti. Baik Pak, cukup sekian Pak ya pra observasi pada kali ini, dan mudah-mudahan nanti kita dalam observasi berjalan dengan lancar, dan nanti ada satu lagi pasca observasi yang akan didampingi juga oleh pengajar praktik kami Pak ya. Baik Bapak Ali, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good. How are you? Good. Fine. Diva, how are you? Fine. Okay. Lupe, how are you? Fine. Fine. Radit, how do you feel today? Happy? Sad? Or something? Okay. Student, today we would like to continue our subject. What our subject? English. Our subject is English, and our material is math. Okay. Before continuing our study, sebelum lanjut, Bapak jabarkan dulu ya kemarin. Jadi kalian belajar pasen ini tentunya ada goal, ya. Ada goal yang harus dituju. Apa goalnya atau tujuannya itu apa? Ya. Jadi goalnya itu adalah bisa disimak semuanya. Nah ini goalnya atau tujuannya. Tujuan kita itu apa? Identifikasi penggunaan pasen dalam kalimat positif, negatif, and interrogatif. Nah, jadi nanti setelah belajar kalimat-kalimat pasen ini kalian diharapkan bisa membuat kalimat dalam bentuk pasen atau nanti dijabarkan dalam recount text. Atau recount itu adalah menceritakan pengalaman atau hal-hal yang sudah terjadi. Misalnya menceritakan kejadian minggu kemarin atau bulan atau pagi-pagi, pokoknya semua yang sudah dilakukan. Yang kedua apa tujuannya? Siswa menyusun kalimat pasen berdasarkan self experience, berdasarkan pengalaman sendiri. Misalnya pagi-pagi kalian bangunnya kesiangan, ya itu kan pengalaman based on self experience. Kita sebutkan, ya maka nanti B. Oke, good. Keluar. Oke, good. Next, good. Ini maksudnya nyampe nggak ke belakangnya? Iya, nyampe. Begin. Oke, good. Keluar. Oke, good. Baik. Yes.
antara 25 sampai 42 dan rasanya enggak. Sudah. Oke, silakan baca. Siapa baca? Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bapak Atang, CGP Angkatan ke-11 dari SMP Negeri 71 Kota Bandung. Dalam hal ini saya akan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademi. Alhamdulillah di sini sudah hadir Bapak Muhammad Ali Karta, selamat sore Pak Ali. Ya. Dan juga hadir di sini Ibu Amilah Sarialdini sebagai pengajar praktik. Selamat sore Ibu. Sore. Ya, ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu semua. Di sini saya akan mensupervisi akademik dalam hal ini pasca observasi ya Pak Ali ya. Nah, sebelumnya Bapak sudah melaksanakan pra observasi dan observasi di kelas ya Pak Ali ya. Kemudian dalam hal ini saya sudah melaksanakan observasi, akan melaksanakan pasca observasi ya Pak Ali ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya berkenaan dengan pelaksanaan observasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan ya Pak ya. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak ketika melaksanakan observasi di kelas sebelum-sebelumnya? Terima kasih atas waktunya Pak Atang ya. Alhamdulillah ketika sebagaimana kita tahu dan sebagaimana profesi kita, apapun keadaannya, yang mana proses belajar dan mengajar, apalagi pembelajaran dalam kelas tentunya menjadi kebiasaan ya, kebiasaan yang mana perlunya persiapan dan lain sebagainya. Nah, kemudian persiapan yang kemarin saya lakukan dalam hal observasi ini kemarin sudah saya sampaikan untuk materi ya, untuk materinya, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam hal pembelajaran bahasa Inggris gitu. Karena ini berhubungan dengan bahasa asing, jadi tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia pada umumnya sebagai bahasa pengantar. Karena memang pemahaman anak-anak, pemahaman siswa itu terhadap bahasa Inggris tidak semudah apa yang mereka pahami dalam bahasa Indonesia. Tentunya beberapa kendala pasti ada. Saya sudah membuat perencanaan sedemikian rupa, tetapi pada prakteknya kita harus memberikan beberapa strategi, kita ada beberapa stimulus agar merangsang mereka, pastinya ada kendala. Tapi yang pasti minimal tujuan pembelajaran yang saya buat pada sebelumnya 50% dari siswa itu ada yang mereka pahami gitu. Karena kemarin fokusnya itu terhadap materi past tense ya, kita anak-anak bercerita, mereka menceritakan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya dan mereka ceritakan kembali, atau kita biasa dalam bahasa ini kita sebut recount text. Nah, dalam hal itu ketika sudah diberikan instruksi, beberapa siswa memang lebih mudah karena memang di pembelajaran sebelumnya beberapa spesial memang menonjol dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau di presentasi memang dalam kelas tersebut di 9A itu untuk bahasa Inggris saya pikir hanya 40%-an lah, 30-40% yang mana ketika pembelajaran mereka bisa memahami langsung gitu ya beberapa penjelasan dan mereka bisa menangkap. Selebihnya mungkin perlu proses yang lebih dalam lagi. Apalagi pembelajaran yang kemarin saya lakukan, membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok yang mana kita juga tidak bisa, saya juga tidak bisa memberikan secara berdiferensiasi 100% ya, ini harus gimana treatmentnya karena memang berhubungan dengan waktu dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk ya, jadi tadi ya bagaimana perasaan Bapak itu memang di satu sisi ada tantangan tersendiri ya Pak, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris yang tidak semua anak itu bisa paham dengan pembelajaran bahasa Inggris kan. Tapi ketika tadi ya sudah mempersiapkan sedemikian rupa, mudah-mudahan dengan strategi yang Bapak lakukan ini bisa anak itu mudah dipahami dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian Pak, bagaimana area pengembangan dalam pembelajaran yang dilakukan Bapak ketika di kelas sebelumnya? Ya.
Untuk pengembangan dalam materi tentunya yang saya sudah kemarin menyiapkan beberapa strategi untuk mengembangkannya, terutama dalam hal menggunakan beberapa aplikasi yang mana dengan aplikasi tersebut memudahkan siswa agar lebih mudah memahami pembelajaran yang saya lakukan. Nah, beberapa hal yang menjadi fokus saya kemarin kan menggunakan aplikasi Wordwall yang mana ada beberapa game yang bisa diaplikasikan dan itu menstimulan anak agar lebih mudah untuk mencerna dan lebih mudah membuat kalimat itu salah satu strategi. Dan untuk bahasa Inggris sendiri memang kalau di kesempatan lain lebih banyak untuk menggunakan game-game seperti itu dibandingkan kalau untuk lagu memang tidak terlalu efektif menurut saya, hanya beberapa anak yang bisa mengikuti, tapi kebanyakan yang lebih efektif dalam pengembangan strategi untuk mengajarnya sendiri lebih ke aplikasi gitu. Banyak beberapa. Betul. Jadi ada pendekatan ya tentang aplikasi tadi Wordwall ya Pak ya. Tapi dengan Wordwall tadi itu apa yang sudah dilakukan ini bisa membantu pemahaman anak ya dan menstimulus anak seperti itu ya Pak ya. Oke baik Bapak. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang Bapak rancang sebelumnya itu sudah sesuai atau dilaksanakan dalam pembelajaran? Untuk tujuan pembelajaran sendiri kan target dari pembelajaran observasi yang sebelumnya kita lakukan. Di sana kan anak itu minimal mereka bisa memberikan atau membuat kalimat, jadi membuat minimal satu kalimat dalam hal yang sudah mereka lakukan. Nah untuk yang lain beberapa anak sudah bisa menceritakan kembali dalam hal recount text, jadi lebih dari satu kalimat. Tapi mayoritas anak lebih hanya bisa memberikan satu atau dua kalimat saja yang mereka kuasai. Selebihnya mungkin tadi saya sudah sampaikan 30% bisa menceritakan kembali kalimat-kalimat sederhana. Oke ya. Jadi ternyata dengan apa namanya itu tujuan tadi sudah sesuai ya. Tapi dalam kenyataannya tidak semua anak juga aktif ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian dari metode ataupun model pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi kan ada pembelajaran berdiferensiasi juga ya Pak ya. Kemudian juga KSF-nya juga dengan pembagian kelompok kan anak adanya kerjasama sehingga apa namanya itu bisa kerjasama ini. Nah, kemudian ada nggak permasalahan nih yang timbul dari anak itu sendiri ketika dalam kerja kelompok ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran? Untuk problem sendiri selama di dalam kelas tentunya untuk di dalam grup memang tidak setiap anak fokus untuk pada kuliah tersebut. Kadang dari 3 anak itu hanya 2 anak yang memang concern untuk membuat hal tersebut, yang misal sisanya atau 1 orang 2 orang hanya menulis apa yang sudah ditulis oleh temannya. Tentunya itu mengurangi mereka bahkan belum paham tapi mencoba untuk menulis saja. Itu salah satu problemnya. Tadi kembali lagi dari untuk problem yang secara umum dalam kelas itu tentunya bahasa Inggris bukan bahasa kita, bahasa asing. Nah itu jadi problem tentunya. Makanya untuk sekolah-sekolah negeri kita bahkan dalam setiap workshop khususnya kurikulum merdeka belum pernah saya ikut spesifik membahas bagaimana pembelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum merdeka, karena untuk bahasa Inggris mau kurikulumnya apapun juga sama sebenarnya problemnya, karena ini bukan bahasa kita, tapi ya treatmentnya yang mungkin berbeda. Tadi ada produk berdiferensiasi, minimal kita bisa mengkelompokkan ini anak yang memang sudah mahir, tapi ada juga anak yang perlu treatment khusus, tidak bisa nih pakai pendekatan ini, dapat pendekatan yang lain. Baik ya, jadi dengan berbagai cara mengidentifikasi berbagai permasalahan itu sehingga pembelajaran itu bisa berhasil. Kalau tadi ya Bapak di awal menyampaikan bahwa dari 100% itu Bapak presentasikan 50% paling atau 40%. Bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan nih supaya kemampuan anak itu lebih dari 40 atau 50? Bagaimana strategi? Kalau untuk saya pribadi paling standarnya yang diturunkan. Ketika saya punya standar untuk mengejar ini, ketika ingin mengejar bahwa ingin semua anak minimal paham, berarti standarnya harus turun. Ketika minimal anak A yang memang sebelumnya tidak bisa apa-apa, ketika dikasih treatment ini bisa mengucapkan minimal 1 kalimat gitu. Dalam misalnya yang lain sudah bisa berbicara beberapa kalimat, nah anak yang sebelumnya tidak bisa apa-apa bisa kita standarnya kita turunkan minimal ke beberapa kata saja, tapi minimal mereka bisa mengikuti kok. Meskipun dalam hal
agak lambat juga ya. Soalnya problem kita untuk SMP ini di negeri itu kan memang basicnya itu kelas 6 SD tidak ada bahasa Inggris. Maka dengan waktu yang hanya 2 tahun untuk basicnya saja untuk kelas 9 nggak terkejar gitu. Beda lagi kalau dulu misalkan dulu anak SD sudah dikenal dari kelas 3 untuk negeri, kelas 3 sampai kelas 6, pas masuk kelas 7 mereka sudah tahu dasarnya, dan kelas 9 minimal bicara mah bisa lah beberapa kata. Beda dengan sekarang gitu Pak. Tantangan itu ya, Pak? Tantangan Ya. tadi paling untuk mengejar itu paling yang bisa kita lakukan standar aja. Kalau untuk saya saja mungkin diturunkan bagaimana caranya agar anak bisa mengikuti aja. Selain tadi ya Pak, strategi lain, ada nggak kegiatan selain pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan anak Dalam kelas atau di luar kelas juga bisa, atau di sekolah ini? Ya. Kalau untuk yang di luar kegiatan pembelajaran kan kita punya grup ya, punya grup kelas. Nah, kadang cuman memang tidak rutin juga dilakukan. Ada beberapa aktivitas yang mana anak membuat voice note misalkan dalam grup. Ya, jadi saya bisa dengar nih, ini suara si A gitu kan, meskipun mereka baca juga gitu, nggak spesifik nggak dihafalkan, tapi dengan kegiatan itu nah tadi itu sedikit membantu meskipun belum optimal gitu ya. Kalau kegiatan di sekolah sendiri memang kalau untuk klub, untuk English Club kita baru akan merencanakan karena kemarin sudah ada cuma belum berjalan gitu kan. Karena emang untuk bahasa Inggris dari awal di sini saya coba anak itu punya aplikasi bahasa Inggris, saya sudah kenalkan, cuman kalah dengan aplikasi Mobile Legends gitu. Itu tantangannya, aplikasi itu kalah dengan dia gitu. Tapi setidaknya kan dari permainan mereka juga ada istilah-istilah bahasa Inggris ya, Pak, yang bisa mereka juga minimal ya katalog dari bahasa Inggris itu. Kadang suka dibahas juga kosakata dalam game, jadi kan suka angkat gitu. Karena kan suka main game, coba di game itu ada mereka tahu misalnya di aplikasi ini ada kata-kata ini dan tahu artinya. Ya. Karena tiap hari dipakai. Betul. Ya, secara otomatis berarti mereka belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian tadi Bapak juga mencetuskan adanya komunitas belajar ya Pak, Datul Bahasa Inggris. Nah, ini strategi Bapak bagaimana nih Pak? Merancang klub sehingga anak itu juga punya kemampuan dalam berbahasa Inggris ya. Makanya kan untuk English Club ini dicanangkannya kelas 7-8, yang mana memang belum ke kelas akhir itu karena basicnya di sana. Saya ingin dengan satu editorial hari kita mau bikin program, tapi juga ingin menjaring dulu nih minatnya sampai sejauh apa minatnya. Ketika kita kumpulkan apakah minatnya itu cukup banyak untuk bisa dilakukan, karena memang tidak semua anak juga suka bahasa Inggris dan itu tidak bisa dipaksakan gitu. Karena misalkan dalam satu kelas itu ada 1, 2 orang, 3 orang yang menonjol, selebihnya ada yang biasa saja, ada yang memang tidak sama-sama tidak minat gitu. Maka kemarin itu rencananya kita mau jaring dulu sejauh mana potensinya, kalau sudah ada baru kita gulirkan programnya. Jadi ini dulu ya, melihat minat mereka sendiri ya dalam ini. Jadi melihat kebutuhan dari peserta didik itu sendiri seperti apa gitu ya. Ada kegiatan lain selain klub bahasa Inggris yang membuat mereka juga tertantang nih, siswa ini bisa bersaing dengan sekolah lain dalam sains atau bagaimana nih dalam? Kalau kegiatan lain sih belum Pak ya, karena emang lomba juga terbatas untuk bahasa Inggris. Paling sekarang itu yang ingin saya coba memang anak itu ketika mereka beraktivitas dengan gadget masing-masing lebih excited gitu, lebih semangat biasanya. Jadi tugas-tugas juga di combine, coba bikin video, kamu ngomong di sana, meskipun mereka juga baca sebetulnya gitu ya. Minimal biasanya tugas yang seperti itu lebih semangat mereka mengerjakannya daripada hanya sekedar menulis, sekedar disuruh membaca. Tapi kalau aktivitas yang berhubungan dengan handphone lebih bersemangat mengerjakannya gitu. Karena memang setiap hari mereka yang megang itu gadgetnya. Jadi Bapak mengembangkan juga pembelajaran yang variatif ya Pak, dengan pendekatan menggunakan gadget mereka bisa belajar bahasa Inggris dan seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian rencana lain selain tadi klub atau sains atau pendekatan lain ada lagi? Ya, kalau untuk aktivitas saya kira itu juga sudah cukup menunjang ya, karena memang kalau kemarin saya coba dalam grup ada aktivitas, kemudian kalau untuk sekolah ada klub ya, sisanya
kemauan masing-masing. Artinya gini, saya sudah mengarahkan, ini aplikasi ini bagus nih, ada aplikasi bagus, saya set mereka. Ada beberapa anak yang coba install, yang coba download, yang coba menggunakan, cuman memang presentasinya belum banyak ya kemarin. Rekan sejawat Bapak ya, komunitas belajar bahasa Inggris ada nggak komunikasi atau apa yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris? Kebetulan saya juga pengurus MGMP Bahasa Inggris Kota Bandung. Kita juga mempunyai beberapa program yang mana setiap kegiatan itu kan ada sharing session. Jadi tiap sekolah memberikan berbagi praktik baik lah, best practice gitu. Mereka, nah itu juga jadi masukan juga buat kita. Gitu. Jadi terima kasih atas penjelasan dari Bapak tentang itu pasca observasi ini, dan mudah-mudahan nanti harapan Bapak tentang pembelajaran bahasa Inggris ini bisa lebih meningkat lagi ya Pak ya dalam pada anak-anak itu sendiri. Hal yang lain yang bisa disebutkan dari Bapak ini refleksinya. Untuk refleksi tentunya dalam hal kegiatan saya secara pribadi sebagai guru yang diobservasi, tentunya saya juga perlu orang atau perlu koreksi, karena memang siapapun kita, apapun sejauh mana pengalaman itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang memang kadang kita tidak menyadari, tapi orang bisa lihat, orang lain bisa melihat kesalahan itu. Tentunya hal yang dikoreksi, bukan saya tidak merasa selalu benar, memang setiap orang pasti butuh koreksi dari orang lain. Saling berkolaborasi tentunya. Barangkali terima kasih atas waktu yang diberikan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi wawancara dengan Bapak Ali, guru bahasa Inggris, pasca observasi ya, sesudah melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.